Simulasi akad mudharabah. Pembiayaan modal usaha berbasis bagi hasil. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan kita. Aduh, bingung banget nih. Zara, loh Bu, kenapa kok kelihatannya bingung banget? Oh ini aku mau buka usaha, tapi modalnya kurang. Kalau mau ngajuin modalnya itu gimana ya kira-kira? Oh alah, kebetulan banget di tempat kerja saya ada produk pembiayaan yang bagus buat modal usaha Ibu tahu. Gimana itu? Di Bank Syariah Indonesia. Kalau syaratnya itu apa aja yang dibutuhin? Oh, kalau untuk syaratnya itu ada di brosur. Aduh, saya lupa bawa HP. Boleh dikirim brosurnya lewat WA? Oh ini ya syarat-syaratnya ya. Oh boleh tidak mau tak siapin dulu syarat-syaratnya terus besok tak coba ke Bank Syariah. Ya baik Bu, ditunggu kedatangannya ya. Terima kasih informasinya. Selamat pagi. Selamat datang di Bank Syariah. Apa yang bisa bantu? Saya mau mengajukan pembiayaan modal untuk toko saya. Bentar saya bantu ambilkan nomor antrean terlebih dahulu. Antrian B3 Loket 2. Selamat pagi Ibu, silakan duduk Bu. Dengan saya Putri, ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengajukan pembiayaan modal usaha untuk toko saya. Saya lihat di Bank Syariah ini ada produk yang sistemnya itu bagi hasil, apakah itu benar? Betul Bu, di Bank Syariah kami ada pembiayaan untuk modal usaha, yaitu menggunakan akad mudharabah. Nah, di sini nanti pihak bank itu akan memberikan dananya dan Ibu akan menjadi pengolah. Nah, keuntungannya nanti itu akan dibagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Oh begitu. Kalau boleh tahu, pengajuan saya ini mau 50 juta, terus jangka waktunya 4 bulan. Kira-kira bagi hasilnya bagaimana ya? Untuk pembiayaan tersebut, nisbah bagi hasilnya itu 30% untuk bank dan 70% untuk Ibu. Nah, nanti itu perolehannya dihitung dari pendapatan bersih setiap bulannya, bukan pendapatan kotornya Bu. Boleh saya lihat proposalnya? Baik, mohon ditunggu sebentar ya Bu. Untuk pertimbangan yang kita lakukan, ini kalau sudah disetujui oleh setelah kami analisis untuk pembiayaan Ibu yang senilai 50 juta dengan jangka waktu 4 bulan dengan nisbah 30% dan 70%, kami setuju ya Ibu. Silakan Ibu bisa tanda tangan di sini untuk persetujuan akad. Untuk dananya itu nanti langsung saya serahkan di sana ya? Iya Ibu, nanti untuk biayanya akan kami transfer ke rekening Ibu dan untuk setiap bulannya Ibu menyetorkan bagi hasil ke teller kami ya. Terus untuk bulan keempat nanti Ibu sekaligus pelunasan pokoknya. Oh gitu ya, terima kasih ya. Bank mencatat pengurangan kas dan pengakuan aset sebagai berikut. Antrian
Pembelian B 3 loket 2. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menyetorkan uang hasilnya. Keuntungan toko saya itu 4 juta, yang hasilnya itu 1.200.000. Baik Bu, boleh saya lihat tabungan dan uang setorannya terlebih dahulu? Baik Bu, ini ada 12 lembar dengan nominal 100.000. Mohon ditunggu ya. Silakan ada tangan terlebih dahulu di sini ya Bu. Baik, ini slipnya Bu. Terima kasih. Pada akhir setiap bulan, bank mengakui hak atas pendapatan bagi hasil sebesar 30% dari keuntungan real usaha nasabah. Bank mencatat penerimaan kas dan penghapusan piutang bagi hasil yang sebelumnya telah diakui. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menyetorkan bagi hasil sama melunasi pokok pembiayaan gedung saya. Baik Bu, boleh saya lihat tabungan dan uang setorannya terlebih dahulu? Baik Bu, ini ada 12 lembar dengan nominal 100.000. Mohon ditunggu ya. Silakan ada tangan terlebih dahulu di sini ya Bu. Baik, ini Bu Maya, slip pelunasannya, buku tabungan sudah saya kembalikan dan akan mudorobah telah resmi selesai hari ini. Terima kasih sudah menjadi nasabah setia kami. Terima kasih. Bank mencatat penerimaan kembali modal pokok pembiayaan dan menutup akun pembiayaan. Baik, di sini saya akan melakukan penjurnalan transaksi untuk akad mudorobah. Sebelumnya di video untuk modal pembiayaan mudorobahnya itu kan sebesar 50 juta. Di sini saya akan membuat modal pembiayaan mudorobahnya itu sebesar 30 juta. Jangka waktunya itu 4 bulan. Untuk nisbah bagi hasil banknya itu 30%, nisbah bagi hasil nasabahnya itu 70%, dan keuntungan real usaha per bulannya itu saya buat di 5 juta. Hak bagi hasil bank per bulannya itu kita dapat dari 30% ini kita kalikan dengan keuntungan real usaha per bulannya di 5 juta itu. Dan kita dapat di 1.500.000. Untuk hak bagi hasil nasabahnya per bulan itu, kita dapat dari 70% ini kita kalikan dengan keuntungan real usaha per bulannya di 5 juta itu, kita dapat di 3.500.000. Untuk tanggal transaksinya saya buat di tanggal 1 April 2025. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita lanjut ke penjurnalan transaksi akad mudorobahnya. Di jurnal yang pertama yaitu di saat pencairan dana pembiayaan ke nasabah, yaitu pada tanggal 1 April 2025, bank menyalurkan pembiayaan mudorobah kepada nasabah sebesar 30 juta.
Untuk keterangan akunnya, pembiayaan mudorobah didebit sebesar 30 juta dan kas dikredit sebesar 30 juta. Karena bank mengeluarkan dana untuk penyaluran modal usaha kepada nasabah. Selanjutnya itu di jurnal yang kedua yaitu pengakuan pendapatan bagi hasil di bulan yang pertama yaitu di tanggal 30 April 2025 untuk keterangan akunnya piutang bagi hasil mudorobah didebit sebesar 1.500.000 dan pendapatan bagi hasil mudorobah dikredit sebesar 1.500.000. Nah, masih di tanggal 30 April 2025 saat nasabah membayar bagi hasil keuntungannya, kas bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan piutang bagi hasil mudorobah dikredit sebesar 1.500.000. Nah, proses ini berulang, penjurnalan ini berulang di bulan yang kedua dan ketiga dan keempat. Untuk di bulan yang kedua yaitu di tanggal 31 Mei 2025, piutang bagi hasil mudorobah didebit sebesar 1.500.000 dan pendapatan bagi hasil mudorobah sebesar 1.500.000 dikredit dan saat nasabah membayar, kas itu bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan piutang bagi hasil mudorobah dikredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya di bulan yang ketiga yaitu di tanggal 30 Juni 2025, piutang bagi hasil mudorobah didebit sebesar 1.500.000 dan pendapatan bagi hasil mudorobah dikredit sebesar 1.500.000. Dan saat nasabah membayar di tanggal 30 Juni itu, kas bertambah didebit sebesar 1.500.000, piutang bagi hasil mudorobahnya itu dikredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya di bulan yang terakhir, di bulan yang keempat, tanggal 31 Juli 2025, piutang bagi hasil mudorobahnya itu didebit sebesar 1.500.000, pendapatan bagi hasil mudorobahnya itu dikredit sebesar 1.500.000, dan saat nasabah membayar bagi hasil keuntungannya masih tanggal 31 Juli, kas bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan piutang bagi hasil mudorobahnya ini dikredit sebesar 1.500.000. Nah, di tanggal 31 Juli, yaitu di bulan keempat ini, saat pelunasan pokok pembiayaan mudorobah, pada akhir akad nasabah itu mengembalikan modal pembiayaan sebesar 30 juta. Nah, untuk keterangan akunnya, kas bertambah di debit sebesar 30 juta dan pembiayaan mudorobah dikredit sebesar 30 juta. Karena pembiayaan telah berakhir. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penjurnalan dari bulan pertama sampai bulan keempat tadi, kita akan merekap angsuran bagi hasil mudorobah selama 4 bulan. Di bulan yang pertama yaitu di tanggal 30 April 2025, di bulan yang kedua yaitu tanggal 31 Mei 2025, di bulan yang ketiga yaitu di tanggal 30 Juni 2025, dan di bulan yang terakhir tanggal 31 Juli 2025. Nah, selama 4 bulan tersebut, bank itu menerima bagi hasil sebesar 1.500.000 selama 4 bulannya dan dibayarkan secara konsisten. Nah,
Selanjutnya adalah total pendapatan bagi hasil bank di bulan pertama, yaitu 1.500.000. Di bulan yang kedua yaitu 1.500.000, kita tambahkan dengan total pendapatan bagi hasil di bulan yang pertama 1.500.000 sama dengan 3 juta. Dan total bulan seterusnya. Untuk selain itu, pada akhir akad bank juga menerima kembali pokok pembiayaan sebesar 30 juta. Nah, dengan demikian selama masa akad mudharabah, bank itu memperoleh total pendapatan bagi hasil sebesar 6 juta dan menerima kembali modal pembiayaan sebesar 30 juta. Jadi, total kas yang diterima bank selama akad mudharabah berlangsung itu adalah 30 juta ditambah dengan 6 juta. Jadi totalnya 36 juta, yaitu total kas yang diterima bank selama akad mudharabah. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan penjurnalan akad bagi hasil mudharabah. Masih menggunakan skema yang sama seperti yang ada di video, namun untuk penjurnalan ini, untuk nominalnya saya menggunakan 20 juta rupiah, kemudian jangka waktunya selama 5 bulan, nisbah bagi hasil banknya itu 30% dan 70% untuk nasabah. Kemudian keuntungan real usaha per bulannya itu diraih sebesar 5 juta, sehingga hak bagi hasil per bulan untuk bank yaitu 1.500.000 didapat dari nisbah bagi hasil bank yaitu 30% dikali dengan 5 juta sehingga didapatkan 1.500.000. Kemudian hak bagi hasil per bulan untuk nasabahnya yaitu 3.500.000 yang didapat dari 70% dikali dengan 5 juta sehingga didapat 3.500.000. Untuk tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 10 Februari 2026. Selanjutnya yaitu penjurnalannya. Yang pertama, jurnal ketika penyaluran dana ke nasabahnya yaitu di tanggal 10 Februari 2026. Pembiayaan mudharabah di debit sebesar 20 juta, kas di kredit 20 juta. Kemudian untuk pengakuan pendapatan bagi hasilnya yaitu dilakukan 1 bulan setelah penyaluran dana dilakukan yaitu di tanggal 10 Maret 2026. Dicatat sebagai piutang karena nasabahnya belum membayarkan hak bagi hasilnya kepada bank, sehingga piutang bagi hasil mudharabah didebit sebesar 1.500.000, pendapatan bagi hasil mudharabah dikredit sebesar 1.500.000. Kemudian ketika nasabah membayar hak bagi hasilnya ke bank itu pada tanggal 15 Maret 2026, kas didebit 1.500.000, piutang bagi hasil mudharabah dikredit 1.500.000. Itu yang di bulan pertama. Kemudian yang di bulan kedua, pengakuannya sama, masih dilakukan di tanggal 10 April 2026 dengan piutang bagi hasil mudharabah didebit 1.500.000, pendapatan bagi hasil mudharabah dikredit 1.500.000. Di tanggal 12 April 2026, nasabah membayar hak bagi hasilnya ke bank dengan kas didebit 1.500.000, piutang bagi hasil mudharabah dikredit 1.500.000. Kemudian untuk di bulan ketiga, pengakuan pendapatan bagi hasilnya dilakukan pada tanggal 10 Mei 2026. Piutang bagi hasil mudharabah didebit 1.500.000, pendapatan bagi hasil mudharabah dikredit 1.500.000. Nasabah membayar di tanggal 13 Mei 2026. Kas didebit 1.500.000, piutang bagi hasil mudharabah 1.500.000 dikredit. Selanjutnya di bulan keempat, pengakuan pendapatan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2026.
piutang bagi hasil mudharabah di debit 1.500.000, pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit 1.500.000. Nasabah membayar hak bagi hasil bank di bulan keempat, yaitu pada tanggal 12 Juni 2026. Kas bertambah di debit 1.500.000, piutang bagi hasil mudharabah di kredit 1.500.000. Kemudian di bulan kelima, nasabah membayarkan bagi hasilnya dilakukan bersamaan dengan pengakuan bagi hasilnya, sehingga dicatat yaitu pada tanggal 10 Juli 2026, kas di debit 1.500.000, kemudian pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit 1.500.000. Nah, di tanggal 10 Juli 2026, nasabah juga sekaligus melakukan pelunasan pokok pembiayaannya, yaitu kas di debit 20 juta, pembiayaan mudharabah di kredit sebesar 20 juta. Di tanggal 10 Juli 2026 ini, akad bagi hasil mudharabah antara bank dan juga nasabah berakhir karena sudah dilakukan selama 5 bulan. Dan nasabah juga sudah melunasi pokok pembiayaannya. Selanjutnya yaitu ada rekap angsuran bagi hasil mudharabah selama 5 bulan. Tadi pokok pembiayaannya sebesar Rp20.000.000. Kemudian untuk angsuran bagi hasilnya di bulan pertama yaitu tanggal 15 Maret 2026, bagi hasil banknya itu sebesar Rp1.500.000. Kemudian di 12 April 2026 di bulan kedua juga nasabah membayarkan hak bagi hasil ke bank Rp1.500.000. 13 Mei 2026 untuk bulan ketiga, 12 Juni 2026 untuk bulan keempat, 10 Juli 2026 untuk bulan kelima. Masih sama bagi hasilnya yaitu Rp1.500.000, sehingga untuk total pendapatan bagi hasil untuk bank yaitu jika dijumlahkan sejumlah Rp7.500.000. Di tanggal 10 Juli 2026 juga nasabah melakukan pelunasan pembayaran pokok pembiayaan sejumlah Rp20 juta. Nominal pembayarannya 40 juta dengan jangka waktu 4 bulan, bagi hasilnya 30% untuk bank, 70% untuk nasabah, bagi hasil per bulannya 1.800.000, bagi hasil per bulan nasabahnya 4.200.000, laba usaha per bulannya 6 juta, tanggal transaksinya 1 Juli 2025. Jurnal bagi hasil mudharabah. Pada saat pencairan dana 1 Juli 2025, pembiayaan mudharabah 40 juta debit, kas 40 juta kredit. Pengakuan bagi hasil pada tanggal 30 Juli 2025, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 debit, pendapatan bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Saat nasabah membayar tanggal 21 Juli 2025, kas 1.800.000 debit, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Pada saat pengakuan bagi hasil 31 Agustus 2025, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 debit, pendapatan bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Saat nasabah membayar tanggal 20 Agustus 2025, kas 1.800.000 debit, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Pengakuan bagi hasil pada 30 September 2025, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 debit, pendapatan bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Saat nasabah membayar 22 September 2025, kas 1.800.000 debit, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Pengakuan bagi hasil pada 31 Oktober 2025, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 debit, pendapatan bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Saat nasabah membayar pada 20 Oktober 2025, kas 1.800.000 debit, piutang bagi hasil mudharabah 1.800.000 kredit. Pada saat pelunasan pokok pembiayaan tanggal 24 Oktober 2025, kas 40 juta debit, pembiayaan mudharabah 40 juta kredit. Rekap angsuran bagi hasil 4 bulan. Pokok pembiayaannya 40 juta. Pada tanggal 21 Juli 2025, bagi hasilnya 1.800.000 dengan total pendapatan 1.800.000. Pada saat 20 Agustus 2025,
bagi hasilnya 1.800.000, total pendapatannya 3.600.000. Pada saat 22 September 2025, bagi hasilnya 1.800.000, total pendapatannya 5.400.000. Pada saat 20 Oktober 2025, bagi hasilnya 1.800.000, total pendapatannya 7.200.000. Pendapatan pokok angsuran tanggal 24 Oktober 2025, bagi hasilnya 40 juta dan total pendapatannya 40 juta. Pada pembiayaan mudharabah, nominal pembiayaan sebesar 10 juta rupiah dalam jangka waktu 5 bulan. Bagi hasil, bank mendapatkan 30% dan nasabah 70%. Bagi hasil per bulan sebesar 1.200.000, pada bagi hasil per bulan nasabah sebesar 2.800.000 dan laba usaha per bulan sebesar 4 juta pada tanggal transaksi yaitu 1 Mei 2025. Pada jurnal akad pembiayaan penyalur dana pada tanggal 1 Mei 2025, pembiayaan mudharabah berada pada debit 10 juta rupiah dan kas berada pada kredit sebesar 10 juta. Pengakuan bagi hasil pada tanggal 31 bulan Mei, pada piutang bagi hasil mudharabah berada pada debit sebesar 1.200.000 dan pendapatan bagi hasil mudharabah berada pada kredit sebesar 1.200.000. Pada saat nasabah membayar pada tanggal 30 Mei 2025, kas berada pada debit 1.200.000 dan piutang bagi hasil mudharabah berada pada kredit 1.200.000. Pengakuan bagi hasil pada tanggal 30 Juni 2025, piutang bagi hasil mudharabah berada pada debit 1.200.000 dan pendapatan bagi hasil mudharabah berada pada kredit 1.200.000. Pada saat nasabah membayar pada tanggal 27 Juni 2025, kas berada pada debit 1.200.000 dan piutang bagi hasil mudharabah berada pada kredit 1.200.000. Pada pengakuan bagi hasil pada tanggal 31 Juli 2025, piutang bagi hasil mudharabah berada pada debit 1.200.000 dan pendapatan bagi hasil berada pada kredit sebesar 1.200.000. Dan pada saat nasabah membayar pada tanggal 25 Juli 2025, kas berada pada debit 1.200.000 dan piutang bagi hasil mudharabah berada pada kredit 1.200.000. Pada pengakuan bagi hasil tanggal 31 Agustus 2025, piutang bagi hasil mudharabah berada pada debit 1.200.000 dan pendapatan bagi hasil mudharabah berada pada kredit 1.200.000. Pada saat nasabah membayar tanggal 20 Agustus 2025, kas berada pada debit 1.200.000 dan piutang bagi hasil mudharabah berada pada kredit 1.200.000. Pada pengakuan bagi hasil pada tanggal 30 September, piutang bagi hasil mudharabah berada pada debit 1.200.000 dan pendapatan bagi hasil mudharabah berada pada kredit 1.200.000. Pada saat nasabah membayar pada tanggal 22 September, kas berada pada debit 1.200.000 dan piutang bagi hasil mudharabah sebesar 1.200.000. Pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 22 September 2025, kas berada pada debit sebesar 10 juta rupiah dan piutang bagi hasil mudharabah sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu rekap angsuran bagi hasil mudharabah selama 5 bulan. Pada pokok pembiayaan sebesar 10 juta rupiah dan pada tanggal 30 bulan 5 bagi hasil sebesar 1.200.000
dan total pendapatan sebesar 1.200.000. Pada 27 bulan 6 bagi hasil sebesar 1.200.000 dan total pendapatan sebesar 2.400.000. Selanjutnya pada tanggal 25 bulan 7 sebesar 1 juta, bagi hasil sebesar 1.200.000 dan total pendapatan 3.600.000. Pada tanggal 20 bulan 8 bagi hasil sebesar 1.200.000 dan total pendapatan 4.800.000. Pada tanggal 22 bulan 9 bagi hasil sebesar 1.200.000 dan total pendapatan sebesar 6 juta dan pembiayaan angsuran pada tanggal 27 bulan 9 bagi hasil sebesar 10 juta rupiah dan total pendapatan 10 juta rupiah.